Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya, Mang Dana Tukang Buku. Akan kembali membacakan untukmu novel karya Wafa Farha yang berjudul Pil Pahit dari Ibu Mertua. Huda masuk ke kamar ibunya yang hanya mengenakan lingeri. Wanita itu sudah seperti jalang yang tersenyum pada pelanggannya. Seksi dan menggairahkan. Itulah kesan yang tampak pertama. Senyum itu menjijikkan, Bu. Makinya kala menangkap senyum penuh gairah di bibir Rindi. Belum lagi saat ingat spray acak-acakan di kamar tamu. Entah sehot apa mereka berbuat. Belum lagi suara ibunya yang seperti orang kesetanan. Apa tidak ada wanita lain? Kenapa harus ibunya sendiri? Atau jangan-jangan dia bukan ibunya? Aku harus mencari tahu. Tangan Naira menekan mouse hingga gerakan dalam layar tak lagi stabil. Mata perempuan yang kini mengenakan gamis berwarna ungu motif bunga dengan kerudung senada itu berkaca. Lantaran terasa panas dan perih. Tatapannya memburam karena embun yang menutupi pandangan. Kini semua air mata seolah tengah berjejalan dan antri ingin keluar. Rasa sakit berlipat-lipat Naira rasa dari yang sebelumnya. Jika tadinya hanya sebatas dugaan, sekarang dia melihat sendiri suaminya masuk ke kamar Rindi yang notabene adalah ibu mertuanya. Mereka gila, mereka benar-benar gila. Naira menahan tangis, tapi tak bisa. Air mata yang lolos tak terbendung, ia terseduh-seduh sendiri, tak ada yang memberi pelukan dan sandaran. Jika biasanya dia mengadu pada Huda dan lelaki itu menenggelamkan kepala sang istri ke dada kekarnya memberi ketenangan, tapi sekarang justru tempatnya bersandar menjadi tempat yang memberinya setiap luka yang menghujam ke ulu hati. Apa salahku, Mas? Apa salahku? Dada perempuan berusia 24 tahun itu tersengal naik turun. Sekitar 20 menit, Naira meluahkan rasa sakit dengan tangisan. Ia terus bertanya apa kekurangan dirinya hingga sang suami selama ini menyayangi dan disayangi, menipu di belakang. Tanpa malu ia berhubungan dengan ibunya sendiri. Mereka bahkan berselingkuh kala tinggal satu atap dengan Naira. Akhirnya ia keluar, menguatkan hati sendiri. Naira perlu berbuat sesuatu, meminta penjelasan pada Huda. Entah bagaimana semua akhirnya selesai. Kenapa harus perselingkuhan yang jadi musibah baginya? Hal yang paling dibenci di dunia ini, dan lebih parah wanita itu adalah Rindi. Langkah kaki Naira menjejak satu persatu menuruni anak-anak tangga. Ia sudah tak sabar pergi dari rumah. Saat menghirup udara di luar nanti pasti semua terasa melegakan. Di tempat lain, Huda berkali-kali menatap arloji yang mengalung di pergelangan tangan. Ia mulai kesal. Sudah lebih 1 jam Naira tak juga datang. Padahal ia sudah mempersiapkan semuanya dengan susah payah. Meski telah berselingkuh dan menjalin hubungan dengan Rindi, ia juga tak mau kehilangan Naira. Itulah kenapa ia perlu berbuat sejauh sekarang, menenggelamkan semua kecurigaan istrinya. Lagi pula Rindi hanya selingan. Huda menaikkan sebelah bibir kala mengingat keduanya. Entah kenapa, meski tak mencintai Rindi seperti besar cintanya ke sang istri, janda almarhum bapaknya itu membuatnya terus bersemangat. Wanita itu dipenuhi gairah yang tak Naira miliki. Mungkinkah karena dia jarang ketemu Rindi? Direbahkan tubuh ke kasur king size hotel yang telah dipesan, ia perlu mengumpulkan energi lebih. Karena setelah ini harus kembali bertempur dengan Naira setelah kehabisan tenaga bertempur dengan Rindi tadi. Diambilnya ponsel, sambil menaruh kepala di bantal. Menghubungi Naira ponselnya tersambung, namun tak diangkat. Mungkin masih di jalan. Diletakkan benda pipih itu ke sisi ranjang. Huda lalu memejam mata hingga tertidur. Sekitar pukul 19.30, lelaki itu terbangun, mengucek mata berbarengan dengan suara azan Isya. Apa Naira belum sampai? Diraihnya ponsel, tak ada panggilan ataupun pesan yang dikirim sang istri. Huda mulai khawatir. Matanya melebar, ia teringat sesuatu. Mungkinkah Rindi sudah berbuat hal gila tanpa meminta persetujuannya? Dengan kepanikan yang menyertai,
Lelaki itu mengambil jaket dan kunci mobilnya yang sudah diantar seseorang dari rumahnya, agar nanti tidak menyusahkan kala mereka ingin pergi ke tempat lain, lalu bergegas pergi meninggalkan kamar hotel. Huda melajukan mobil dengan cepat. Tidak ada yang mengenal Rindi lebih darinya selama ini, bahkan ayah angkatnya. Bahkan banyak hal mengerikan yang terjadi tanpa dia tahu sebelumnya. Dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Rindi memasukkan racun tikus ke minuman pegawai yang bekerja di rumah mereka di kampung. Lantaran ia sangat kesal. Untung saja nyawa pria itu terselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit. Untungnya lagi tak ada pemeriksaan laboratorium hingga tak diketahui penyebabnya. Pihak rumah sakit hanya mengatakan pekerja mereka keracunan makanan biasa. Belum lagi kasus ayah angkatnya. Tanpa meminta persetujuannya, Rindi berani berbuat gila. Dilajukan mobilnya dengan menginjak gas lebih dalam. Ia sangat khawatir pada Naira. Jangan sampai Rindi menyakitinya. Sampai di rumah, ia segera keluar mobil dan berlari. Pintu depan dikunci. Berkali-kali mengetuk tak ada respon. Huda pun berlari ke pintu dapur dikunci pula. Ia tak sabar, lalu mendobrak pintu tersebut dengan kekuatan penuh. Begitu terbuka, ia berlari ke arah depan. Mendengar langkah kaki mendekat, Rindi pun keluar kamar. "Mana Naira, mana?" teriaknya kencang. Maaf, Da." Suara Rindi tergagap seperti ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa Rindi sudah membunuhnya? Jika iya, gila. Dia kembali dibutakan cinta. Huda memperhatikan Rindi dari atas hingga bawah. Rambutnya yang acak-acakan. Baju yang tak rapi seperti habis ditarik berkali-kali. Tak salah lagi wanita itu pasti habis bertarung dengan Naira. Dan sebuah botol obat kecil yang digenggam di tangan kiri yang membuat mata Huda menyipit. Jantung pria itu terpompa lebih cepat. Dia yang kelelahan membawa mobil seperti pembalap, berlari dan mendobrak pintu rumah agar tak terjadi apa-apa pada Naira, kini harus disuguhkan dengan pemandangan mengerikan. "Kamu apakan istriku, Rin?" Mata Huda membeliak. Ia tak sabar ingin mendengar pengakuan dari wanita selingkuhannya untuk tahu apa yang terjadi pada Naira. Maaf, Da." Rindi mengucap gemetar seolah takut pria yang dicintainya akan marah padanya. Benar yang ditakutkan, Rindi akan menyakiti Naira pada akhirnya. Itu kenapa ia mencari istri wanita kota yang jauh dari Rindi, wanita yang bisa melakukan apapun ketika kesenangannya dihalangi. Aku Aku hanya memintanya untuk diam, tapi dia terus berontak dan... "Kamu gila, kamu membunuhnya." Rindi menggeleng cepat. Ia tak terima dituduh sebagai pembunuh. Tadinya ia hanya ingin mengerjai Naira, menekan mentalnya agar membiarkan saja hubungannya dengan Huda. Tapi di luar dugaan, wanita itu malah melawan. Rindi yang panik akhirnya berbuat sesuatu. "Kamu gila!" teriak Huda. Ia mendorong tubuh Rindi ke samping untuk mencari sosok Naira. Barangkali dia masih bisa diselamatkan, sebab selingkuhannya itu tak bicara dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. "Auh!" Rindi mengaduh kala tubuhnya jatuh ke lantai, namun Huda hanya melirik sekilas dengan tatapan kesal. Rindi yang bisa menangkap apa yang Huda rasa akhirnya ikut kesal. "Kenapa kamu mencarinya?" teriak Rindi yang enggan bangkit dan mengharap Huda menyesal mendorong tubuhnya lalu membantunya bangkit. Di luar dugaan, Huda hanya menaikkan sebelah bibir sinis padanya. Rindi tak terima dan bangkit. "Katakan, bukankah kamu cuma mencintaiku? Kamu bilang dulu hanya cukup aku di dunia ini. Dan kamu menikahi Naira hanya karena status. Kenapa sekarang sikapmu seolah menginginkan dia? Bukannya kamu juga ingin dia mati dan hubungan kita terus berjalan?" Cerocos Rindi dengan mata merah karena marah berdiri mengikuti Huda di belakangnya. Sementara Huda sibuk menyibak selimut, membuka lemari, dan berjalan ke kamar mandi. Tak peduli pada ucapan Rindi. Ia tak ingin menangis di depan Huda. Meski sangat kecewa, reaksi lelaki tampan itu sungguh kelewatan. Seolah posisi Naira lebih berarti darinya. "Hentikan itu!" Kini Rindi menarik tangan Huda untuk berhenti. Seketika Huda pun berhenti bergerak. Ia berbalik menatap Rindi hingga pandangan mereka bertemu. Dada Rindi naik turun. Ia lega setidaknya Huda sudah mau memandangnya.
Katakan, di mana kamu taruh mayatnya? Mata Huda kini sudah dipenuhi kaca-kaca lantaran kesal. Ia ingin sekali mencekik Rindi sebagai pelampiasan, namun ia masih takut terhadap hukum. Bukannya menjawab, Rindi mendekat dan mencium bibir pria itu. Ia memejam berusaha menikmati, tak peduli meski Huda tampak dingin. Toh nanti juga terpancing. Dengan begitu, ia harap Huda bisa berhenti marah dan menjadikannya sebagai orientasi. Wanita itu seperti jalang yang ingin memabukkan prianya. Namun tidak dengan Huda rupanya. Lagi-lagi di luar dugaan Rindi. Huda dengan enteng melepaskan dua tangan wanita yang mengalung di lehernya hingga otomatis ciuman itu terlepas. Kamu tahu ini bukan saat yang tepat kan? Huda menatap Rindi dengan kebencian. Katakan. Nyali wanita itu menciut. Huda benar-benar marah. Ia tak berhasil meredam emosi dan merebut semua perhatian lelaki itu. Sementara ia membisu tak mau menjawab. Merasa tak menemukan apa-apa di kamar wanita itu, akhirnya Huda berlari ke atas, barangkali bisa menemukan Naira di sana. Dibukanya pintu, dibuka semua tempat sampai kamar mandi. Dia juga tak menemukan apapun. Huda mulai frustrasi. Rindi terlalu keras untuknya. Ia tidak mungkin mendapat info cepat dari wanita seksi itu. CCTV, gumam Huda kemudian. Dia tiba-tiba ingat kalau memikirkan cara bagaimana bisa menemukan istrinya. Tapi, apa Naira jadi menyambungnya semalam? Gumamnya ragu, berjalan meninggalkan kamar menuju ruang kerja. Minggu lalu, Huda membiarkan sang istri mengurus CCTV yang dipasang karena kesibukannya di kantor sebelum mengambil cuti. Dengan begitu, mereka bisa tahu saat ada orang masuk kala rumahnya tak berpenghuni selama berhari-hari. Begitu melihat laptop di atas meja, ia segera membukanya, mencari di semua nama perangkat. Begitu melihat file dengan nama CCTV rumah, Huda pun mengklik enter. Namun ia mendesah, muncul 6 bintang di kolom password. Sial, kenapa Naira mempasswordnya? Huda memukulkan kepalan tangan ke atas meja. Ia acak dengan kasar rambutnya karena kesal campur frustrasi luar biasa. Tidak mungkin dia harus kehilangan Naira. Walau bagaimana dia pun mencintai wanita itu, meski belum bisa melepaskan Rindi sepenuhnya. Tak ada lagi cara kalau sudah begini. Kini tatapan lelaki itu nyalang, membayangkan wajah satu orang yaitu Rindi. Ia tak peduli kali ini jika harus menyakiti wanita itu demi tahu keadaan Naira. Sebuah mobil sport melaju menembus malam yang semakin pekat. Tak peduli jika jalan yang dilewati semakin sepi, ia harus sampai tujuan segera. Seperti permintaan seseorang tadi sore sebelum mobil itu melaju meninggalkan kota. Pria yang mengenakan jaket kulit itu melirik sesekali pada wanita yang tak sadarkan diri di jok sampingnya. Naira, lelaki itu mendesah, tak menyangka jika ia harus ikut nekat mencampuri urusan rumah tangganya. Kejadian sebelumnya, sore hari, Naira seperti hilang akal. Rasanya bodoh dan jijik saja jika akan bertemu Huda. Jangankan bertemu dan minta penjelasan, membayangkan wajahnya saja sudah membuat Naira emosi sampai ke ubun-ubun. Tiba-tiba saja dia ingat kematian bapak mertua yang ganjil. Apa pasangan selingkuh itu yang membunuhnya? Keparat! Tangan Naira terkepal. Gigi-gigi halusnya bahkan gemerutuk lantaran rahang juga mengeras menahan emosi. Dia terdiam agak lama, berpikir dan menyusun rencana. Jangan sampai ia pun jadi korban. Siapa yang akan tahu jika Rindi sebenarnya menyimpan kebencian dan menunggu waktu tepat untuk menyingkirkannya seperti almarhum. Naira menatap ke arah pintu, takut jika tiba-tiba Rindi menyerang. Dia bangkit dan mengunci pintu tersebut. Lalu kembali duduk dengan merapatkan kedua tangan di atas meja. Berkali-kali ia menatap ke arah pintu dengan takut-takut, tapi juga sangat marah. Sebisa mungkin Naira menekan emosi dalam dada. Bukan waktu yang tepat untuk menangis sekarang, Nay. Merasa emosi sudah sedikit mereda, wanita ayu itu mengambil ponsel yang sudah sempat ia masukkan ke dalam tas. Aku tak boleh gegabah, aku perlu seseorang untuk menolong. Dihubunginya Sinta dan Rena.
Namun kedua sahabatnya itu tidak sedang online. Saat ditelepon tanpa internet, keduanya tidak menyahut, lalu beralih ke nomor kakaknya. Aktif. Namun sayang, istrinya yang memegang. Ah, Mas Danu kebiasaan, HP-nya selalu ketinggalan, gerutu Naira dalam hati. Assalamualaikum ya Nay, sapa wanita di ujung telepon. Mas Danu ada mbak? Tanya Naira tak sabar. Ia tak boleh kehilangan harapan. Siapa tahu Danu sedang ada di dekat istrinya. Jadi panggilan tersebut tetap bisa terhubung padanya. Terakhir dia lihat nama Pak Bos tertera dalam daftar teman sosial medianya. Saat membuka percakapan, ada nokta hijau di bawah kontaknya. Online, mata Naira berbinar tapi juga ragu. Naira menggigit bibir bawah, tak berani merepotkan pria yang menjadi atasannya itu. Tangan lentik itu mulai mengetik sesuatu. Pak Bos, tolong saya tahu ini gila. Saya tak tahu harus minta tolong sama siapa. Semua orang tidak bisa dihubungi. Saya urung telepon polisi, sementara tanpa bukti kejahatan mereka tak mungkin bertindak. Tapi firasat saya sangat buruk sekarang. Naira menatap deretan kata-kata tersebut dengan tatapan bingung. Apa pantas ia mengirimnya? Wanita itu menggeleng. Tidak, Nay, kamu tak boleh melibatkan pria itu sejauh ini. Sementara berpikir agak lama menatap ponsel bertuliskan panggilan terhadap Anggara, handle pintu bergerak. Naira berjingkat kaget dan takut. Nay, buka, ibu ingin bicara. Suara Rindi terdengar lembut di depan pintu. Wanita itu sudah memijit-mijit tapak tangan, seolah sedang pemanasan karena akan melakukan hal sulit. Naira menatap pintu itu nanar. Tubuhnya menegang, ia memilih diam tak menjawab. Berharap apa yang dipikirkan salah. Namun ia tak boleh salah langkah. Dikhianati harusnya sudah cukup membuat perempuan dengan pakaian syar'i itu sadar. Huda dan ibunya tak boleh lagi dipercaya. Sejak berkhianat, keduanya hanyalah orang asing yang menipu dan jahat tak lebih. Turunlah setelah ini, Nay. Ibu sudah buatkan minum untukmu. Ucap Rindi kemudian sebelum memutuskan pergi, ia ingin memastikan mendapat jawaban. Ya bu, meski menekan-nekan tetap saja suaranya parau. Kamu sakit, Nay? Rindi semakin curiga. Naira pasti sudah tahu sekarang mengenai perselingkuhan suaminya dengannya. Suara handle pintu kembali bergerak, seolah wanita itu memaksa ingin masuk. Naira yang masih bingung sontak menjawab sesuatu agar Rindi menjauh. Enggak bu, setelah ini saya akan turun. Suara itu ditenang-tenangkan. Lagi-lagi Naira tak boleh gegabah. Ya sudah ibu tunggu Nay, Rindi mengucap lagi. Ya bu, Naira sedikit lega, meski jantungnya masih berpacu lebih kencang dari biasa. Mata Naira kembali melebar kala ia mengubah fokus dan perhatian ke ponselnya. Chat yang ia tulis sudah terkirim dan centang biru. Kini mata bulatnya melebar sempurna kalau nomor Anggara menelponnya. Naira tak punya pilihan, ia pun mengangkatnya. Halo bos, maaf abaikan saja chat dari saya. Suara serak Naira menyapa orang di ujung telepon. Kamu di mana, Nay? Tanya Anggara. Hah? Naira kembali bingung harus menjawab apa. Dia tak ingin pria itu terlibat lebih jauh. Ini bukan hanya soal merepotkan. Harga dirinya sebagai mantan, tapi juga takut jika dugaannya salah mengenai kekerasan yang dilakukan ibu mertua pada bapak mertuanya. Kamu di mana? Saya di rumah, Pak. Suara Naira terdengar serak. Tapi tolong abaikan chat tadi. Saya hanya bercanda. Oh, oke. Anggara mematikan ponselnya. Naira lega tidak jadi merepotkan dan menumbalkan harga dirinya. Tapi juga dia berharap pria itu akan datang atas inisiatifnya sendiri. Ah, kamu sangat pelin-pelan, Nay. Makinya kepada diri sendiri. Sekarang yang paling penting adalah menyiapkan fisik dan mental menghadapi segala kemungkinan tanpa bantuan siapapun, termasuk Anggara yang dia minta untuk mengabaikan pesannya. Naira menarik napas panjang, membuka gagang pintu ruang kerja. Sebelum turun, ia ke kamar mengambil sesuatu, alat kejut untuk berjaga-jaga. Kali ini Naira hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kakinya perlahan turun, menapaki anak-anak tangga satu demi satu. Waktu petang membuat bagian lorong tangga tampak gelap.
Untung saja Rindi punya inisiatif menyalakan lampu. Tenang, Nay. Jika dia berniat jahat, pasti akan membiarkan lampu tanpa menyala. Dengan begitu ibu akan leluasa menyakitimu. Sekarang, waspada dan keluar dengan cepat. Saat akan sampai di bawah, Rindi sudah berdiri persis di depannya. Wajahnya dingin, seolah tahu semua yang ada di kepala Naira. Ibu? Naira mulai gugup. Jika benar dugaannya, ia tak akan diam saja tanpa melawan. Ayo Nay, perutmu sudah lama kosong kan sejak makan siang? Ibu sudah buatkan minum. Wanita yang sudah berpakaian rapi itu berjalan ke arah dapur. Naira lega, yang dipikir tak terjadi, walau sangat ingin ia menjambak wanita yang sudah berbuat mesum dengan suaminya. Sabar, Nay, sabar. Ayo kita lakukan dengan cara elegan. Diam, senyap, dan mematikan. Oh tidak, mereka tidak boleh mati. Mereka harus menderita lebih dahulu. Rindi tersenyum kala Naira menenggak minuman yang dia buatkan. Makasih Bu, minumannya segar dan enak. Naira bangkit. Saya harus bertemu Mas Huda. Dia pasti sudah menunggu. Naira berusaha bersikap sealami mungkin. Rindi menyeringai. Ia lalu menarik lengan Naira yang sudah melangkah hingga Naira terkejut dan kaget. Terlebih, kala ia menangkap sosok Rindi yang kini berdiri di depannya, tengah mengacungkan pisau, sementara tangan kiri mencengkram lengan Naira. Kamu tahu semuanya kan, Nay? Satu sudut bibir Rindi terangkat, dengan mata menyipit. Naira benar-benar takut sekarang. Matanya sontak melirik ke tas yang digendong di sisi kanan. Jika dia bergerak mengambil benda kejut tersebut, maka Rindi akan langsung menancapkan pisau ke tubuhnya. Apa maksud ibu? Naira masih berpura-pura. Ia bertahan untuk menjalankan rencana awal, membalas tanpa menghabiskan banyak energi. Rindi kembali tersenyum misterius. Dilepasnya cengkraman tangan Naira. Oh, jadi kamu milih pura-pura? Diusapnya pisau bolak-balik di telapak tangan seolah sedang mengasah. Naira merasa terdesak sekarang, namun hanya wanita bodoh yang kalah dengan pelakor yang jelas-jelas salah. Diam-diam wanita itu mengambil alat kejut listrik dalam tas, lalu mengarahkan ke Rindi. Wanita itu tersengat, kaget hingga pisau yang dipegang terjatuh. Ia pun segera berbalik berlari ke arah pintu, namun tangan Rindi sudah meraih kerudungnya hingga terlepas. Naira yang tak terima membabi buta menarik rambut dan pakaian Rindi hingga berantakan. Dasar jalang, betina tak tahu diri. Berani-beraninya kamu berzina di rumahku dengan anakmu sendiri. Sundal jalang pun lebih terhormat daripada kamu, Rindi. Suara Naira meninggi. Ia sudah tak punya kesabaran lagi sekarang. Aw, sakit Nay, lepasin. Rindi terkunci oleh gerakan menantu yang menjambak rambutnya. Biar lepas sekalian rambut yang menutup otakmu. Siapa tahu setelah ini kamu bisa mikir, dasar pelacur. Setelah puas melihat Rindi kesakitan, dilemparnya tubuh pelacur itu ke lantai. Rindi benar-benar tampak menyedihkan. Ia bahkan harus mengiba pada menantunya tadi. Sialan, makinya. Ingat ya wanita tua, aku menyerangmu bukan tanpa alasan. Aku menyerangmu karena kamu menyerang duluan. Dan asal kamu tahu, aku akan kembali membalas semua perbuatan bejat kalian. Serunya dengan mata memanas dengan dada naik turun. Naira mengambil kerudungnya yang sempat lepas dan memakainya asal, karena tak mungkin ia keluar rumah tanpa memakai kerudung. Wanita itu lalu melenggang dengan senyum kemenangan, membuka pintu dan membantingnya. Rindi terhenyak. Ya, lakukan saja itu.